Surat resmi merupakan surat yang dikeluarkan oleh individu, organisasi, atau instansi tertentu untuk keperluan resmi juga. Hal ini berlaku pada instansi formal sebab setiap surat yang masuk pasti diarsipkan. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mengajarkan tutorial bagaimana cara membuat surat resmi undangan rapat, di mana bagian-bagian atau isi undangan rapat ini sudah mewakili jenis-jenis surat resmi secara umum. Jadi pertama-tama untuk membuat surat resmi, kalian masuk dulu pada aplikasi Microsoft Word, klik Start, kemudian buka aplikasi Microsoft Word. Oke, pertama-tama untuk membuat surat resmi, kop perusahaan atau instansi sangat dibutuhkan karena kop surat merupakan bagian dari surat yang menjadi identitas sebuah perusahaan atau instansi. Jadi pembuatan kop surat itu bertujuan agar penerima dokumen bisa mengetahui asal surat tersebut. Jadi di sini kita akan membuat kop surat dari SMA Negeri 1 Raja Galuh. Ini hanya sebagai contoh ya. Di sini saya ketik dulu teman-teman. Nah, untuk isi daripada kop surat sudah selesai, saya ketik saatnya untuk mengatur atau mengedit dari isi kop surat ini. Jadi pertama-tama atur dulu perataannya. Di sini kita gunakan rata tengah. Kemudian setelah itu kita beralih kepada pengaturan font yang akan kita gunakan. Di sini untuk pemerintah Kabupaten Majalengka saya gunakan font Times New Roman dengan ukuran font 16. Kemudian saya tebalkan. Setelah itu Dinas Pendidikan saya berikan 14 juga untuk ukuran fontnya, namun tidak saya tebalkan. Kemudian SMA Negeri 1 Raja Galuh, di sini saya berikan juga font ukuran 16, saya tebalkan dan hurufnya saya ganti menggunakan Arial Black. Nah, untuk alamatnya sendiri di sini saya miringkan ya. Jadi untuk format yang berada di sini terserah dari kalian. Oh, ada yang saya lupa. Di sini untuk margin, pertama-tama kita atur dulu marginnya. Jadi tidak apa-apa, ini sudah selesai. Pengaturan margin kita klik layout, kemudian get setup. Kemudian di sini untuk topnya saja yang kalian rubah jadi 1,5, setelah itu OK. Nah, sudah selesai. Kemudian di sini akan kita masukkan logo dinas atau logo pemerintahan ya. Sini untuk memasukkannya kalian pilih insert, kemudian picture. Setelah itu kalian cari di mana logo itu kalian simpan. Ini kebetulan saya menyimpannya di drive E dokumen. Nah, di sini klik satu kali, kemudian klik insert. Di sini logonya masih belum bisa kalian pindahkan, jadi kalian hanya boleh memperbesar atau memperkecilnya saja. Di sini kalian boleh memperkecilnya dulu seperti ini, karena logo ini mengganggu posisi daripada ketikan kita. Jadi di sini kalian pilih format, kemudian wrap text. Setelah itu pilih antara behind the text atau in front of the text. Di sini saya gunakan behind the text. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian logonya saya perkecil dulu sedikit. Seperti ini, kemudian logonya saya geser sedikit ke kiri. Nah, untuk tulisannya sendiri, karena di sini menutupi logonya, sini tulisannya saya geser ke kanan dengan cara tekan Ctrl M pada keyboard untuk membawanya ke kanan dan Ctrl Shift M untuk membawanya ke kiri. Jadi seperti ini. Sepertinya di sini untuk tulisan SMA Negeri 1 Galuh perlu saya perbesar lagi. Ini kalian boleh klik di font size atau boleh menggunakan Ctrl Shift lebih besar untuk membuatnya lebih besar lagi dan Ctrl Shift lebih kecil untuk lebih kecil lagi. Sini untuk Dinas Pendidikan juga saya besarkan sedikit. Ini teman-teman. Kemudian untuk pemerintah kabupaten juga perlu saya besarkan sedikit. Nah, setelah itu di sini kalian buat suatu garis sebagai pembatas antara kop surat dengan isi daripada surat yang kita buat dengan cara klik insert, kemudian pilih shapes dan klik garis atau line. Untuk membuat garisnya kalian klik satu kali, kemudian tahan dan arahkan kemana garis itu akan kalian hentikan. Jadi untuk membuatnya lurus atau lebih gampang lurus, ini klik mouse sambil menekan shift pada keyboard ya. Oke, seperti ini. Setelah itu kalian boleh naikkan sedikit. Ini kalian boleh tarik lagi ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian aktifkan garisnya, kemudian klik atau tekan Ctrl D pada keyboard untuk menggandakan garis.
Nah, seperti ini kopnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat tanggal surat. Di sini tanggal surat dibuat sebagai acuan waktu penulisan atau pengetikan surat tersebut dibuat. Jadi untuk tempat dan tanggalnya kalian gunakan rata kanan, klik rata kanan. Kemudian di sini kalian boleh mengetik nama tempatnya. Setelah itu kalian enter, kemudian alihkan ke rata kiri kanan. Setelah itu enter lagi untuk membuat suatu kolom. Di sini akan kita buat di sisi kiri nomor, lampiran dan perihal dari surat yang akan kalian buat. Kemudian di sisi kanan di sini surat tersebut ditujukan kepada siapa. Jadi untuk membuat itu kalian boleh menggunakan tabel. Sini kalian letakkan kursornya di sini, kemudian klik insert tabel, kemudian buat tabel 2x1. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kalian boleh mengetik nomor, lampiran dan perihal. Nah, untuk mensejajarkan titik 2 daripada nomor, lampiran dan perihal, di sini kalian hanya boleh menggunakan spasi untuk mengaturnya, karena untuk menggunakan tabulasi di sini tidak bisa, teman-teman. Jadi untuk mengatur hal itu hanya boleh menggunakan spasi. Nah, setelah itu, setelah spasi kalian buat nomor surat. Jadi nomor surat ini merupakan nomor surat yang keluar saat ini, nomor terakhir dari surat yang keluar pada saat ini. Di sini misalnya 4213 garing si pengirim. Di sini SMA 1 garing lagi, kemudian bulan surat ini dibuat. Di sini bulan Juni menggunakan angka Romawi besar, kemudian garing lagi untuk tahun penulisan surat atau pengetikan surat. Kemudian untuk lampirannya sendiri kalian boleh memberikan garis datar apabila memang tidak ada lampiran, atau boleh juga ketik 1 atau 2 tergantung berapa lampiran dari surat ini. Sini kebetulan tidak ada, kalian ketik saja garis datar. Kemudian untuk perihalnya di sini kebetulan yang akan kita buat itu undangan rapat pleno kenaikan kelas. Jadi kalian ketik undangan rapat pleno. Kemudian setelah sampai di sini ada baiknya kalian enter saja, kemudian spasi kenaikan kelas. Nah, untuk perihal sendiri kalian boleh menggunakan garis bawah agar bisa lebih jelas bahwa ini merupakan hal yang penting. Artinya dalam perihal ini merupakan inti daripada surat. Di sini juga kalian boleh memberikan penebalan pada perihal agar orang lebih cepat melihatnya untuk mengetahui secara umum tentang acara tersebut. Kemudian setelah itu di sisi kanan terdapat nama dan pihak yang dituju. Jadi bagian ini wajib dicantumkan secara jelas supaya nama dan pihak yang dituju bisa mengetahui jelas tentang si pengirim surat. Di sini pada enter yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pendidik SMA Negeri 1 Raja Galuh di tempat. Nah, untuk mengedit ini kalian, karena di sini masih banyak yang kosong, di sini kalian boleh menggesernya sedikit dengan cara mengklik garis tengahnya, kemudian arahkan ke sebelah kanan seperti ini. Cukup di sini saja. Kemudian untuk kepada kalian geser menggunakan spasi untuk kanan, berada tepat di atas huruf B atau kata Bapak. SMA juga geser ke arah kanan dengan menggunakan spasi. Kemudian sama dengan di dan tempat sendiri posisinya berada setelah kata di. Jadi di sini untuk kepada boleh kalian berikan spasi untuk setiap hurufnya supaya lebih kelihatan rapi. Dan untuk kepada untuk yang terhormat sendiri atau yang ditujukan Bapak Ibu Dewan Pendidik SMA Negeri 1 Raja Galuh itu kalian boleh memberikan penebalan agar bisa lebih jelas. Untuk tempat juga boleh kalian berikan garis bawah. Setelah itu kalian enter. Kemudian untuk menghilangkan kolom ini, garis kolomnya, kalian cukup klik saja di sini, kemudian tekan Ctrl Alternatif U. Nah, maka dengan sendirinya akan hilang. Jadi di situ garisnya tidak ditampakkan ya, teman-teman. Kemudian kita beralih kepada isi surat. Kebetulan di sini untuk suratnya sendiri saya ingin berjajar dengan titik 2 pada nomor, lampiran dan perihal. Jadi batas surat yang sebut itu sampai di sini, kemudian yang di sisi kanan sampai di sini. Jadi pertama-tama saya buat dulu untuk perselainnya di awal paragraf. Jadi kalian boleh mengklik home, kemudian paragraf. Di sini ada spesial perselain 2,25. Di sini kita rubah 1,27. Kemudian klik OK. Di sini saya mulai mengetik isi suratnya ya, teman-teman. Kemudian di sini saya enter untuk mengetik hari, tanggal, pukul atau jam dan tempat acara ini akan dilaksanakan.
Nah, di sini untuk titik 2-nya kalian boleh menggunakan left tab agar titik 2 di sini sejajar dengan titik 2 yang berada di bawah nanti. Simpan di depan titik 2, kemudian tap pada keyboard. Full. Nah, di sini untuk terangan hari, pukul dan tempatnya kalian boleh menggesernya ke kiri sedikit dengan cara blok, kemudian tekan Ctrl Shift M. Ini juga untuk laptopnya kalian boleh menggesernya seperti ini. Nah, sekarang kita menuju ke paragraf terakhir sebagai penutup. Oke, sekarang kita menuju ke identitas pengirim atau identitas orang yang menyurat. Di sini akan disertakan tanda tangan dan stempel instansi. Nah, di sini kalian boleh menggesernya ke arah kanan dengan cara tekan Ctrl M pada keyboard atau Ctrl Shift M untuk mengarah ke kiri. Setelah itu, untuk nama pembuat surat sendiri kalian boleh menebalkan dan memberikan garis bawah. Kemudian di sini biasanya ada tembusan. Untuk tembusannya sendiri biasanya hurufnya lebih kecil daripada isi surat ya, teman-teman. Di sini untuk tembusannya saya berikan ukuran huruf 11 saja ya. Ini untuk kata tembusan saya berikan garis bawah dan penebalan. Kemudian untuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka saya berikan motif miring saja. Nah, setelah itu untuk suratnya sendiri kalian boleh melihatnya di print preview. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya, hasil dari ketikan kita. Kemudian untuk selanjutnya kalian boleh mengedit sedikit demi sedikit apabila ada yang ingin kalian tambahkan. Rapat pleno kenaikan kelas juga perlu kalian tebalkan sebagai penegasan. Kemudian ini boleh kita turunkan lagi sedikit. Untuk yang lain saya rasa cukup. Jadi kalian boleh mengaturnya dan mengeditnya sesuai dengan keinginan kalian. Kembali kita lihat di print preview. Oke, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sekian tutorial cara membuat surat resmi yang saya ajarkan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang merasa video ini sangat bermanfaat, kalian jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share agar video ini dapat lebih bermanfaat bagi orang banyak. Bye-bye.